Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat subuh merupakan ibadah yang membawa keutamaan besar, namun terasa berat dikerjakan oleh golongan orang munafik. Banyak orang mukmin masih meninggalkan sholat subuh disebabkan ibadah ini memiliki waktu pelaksanaannya sejak terbitnya fajar shadiq. Orang mukmin mendapat perintah agar senantiasa menjaga sholat subuh karena pada waktu fajar shadiq para malaikat sedang turun ke bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 menunjukkan bahwa malaikat mencatat segala amalan dan ibadah orang beriman yang menunaikan sholat subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun sholat subuh mempunyai sejumlah keutamaan yang tidak tertandingi dengan amalan ibadah lainnya, seperti mendapat kesaksian dari para malaikat, menunjukkan taat dan mempertebal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat subuh menunjukkan tanda mengalirnya pahala besar, bahwasannya ibadah ini menjadi tantangan bagi orang yang tengah tidur pulas. Orang mukmin mengerjakan salat subuh juga memperoleh perlindungan dari Allah dan menjadi sumber mendapatkan cahaya untuk di akhirat nanti. Keberkahan dalam hidup juga langsung mengguyur bagi orang yang mengamalkan salat subuh. Ini menjadi upaya bagi orang yang digempur masalah utang, maka akan langsung diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliran rezeki langsung mengepung dari segala arah atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keutamaan paling populer penyebab orang mukmin rajin menunaikan salat subuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai putriku, bangunlah, sambutlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah tergolong sebagai orang yang lalai. Karena sesungguhnya Allah membagi-bagikan rezeki kepada manusia antara terbitnya fajar menjelang terbitnya matahari." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Sahabat beriman, umat Islam juga mendapat anjuran agar mengisi amalan setelah sholat subuh dan ibadah wajib lainnya guna mempertebal keutamaan pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Bertasbihlah pula kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat subuh. Quran Surat Qaf ayat 39 sampai 40. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dalil Al-Quran tersebut, para ulama berbagi amalan khusus setelah sholat subuh untuk mendatangkan rezeki dan untuk supaya utang langsung tuntas, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Setidaknya ada dua amalan penting ketika selesai mengerjakan sholat subuh agar dapat mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan agar secepatnya kita bisa melunasi utang kita. Lantas apa saja amalan tersebut? Simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Mari bersama-sama membantu membangun channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang pertama yang bisa kita baca selesai melaksanakan sholat subuh yaitu mengamalkan kalimat Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu sebanyak 129 kali. Jangan kurang dan jangan lebih. Dan amalan yang kedua yaitu membaca bacaan surat Asy-Syu'ara ayat 19. Selesai membaca Ya Latif sebanyak 129 kali, dilanjutkan dengan bacaan surat Asy-Syu'ara ayat 19 yang berbunyi Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz, yang artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dia maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 19. Amalkan dua zikir tersebut sebanyak 129 kali membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lalu dilanjutkan dengan membaca ayat dalam surat Asy-Syu'ara tersebut setelah membaca zikir Ya Latif sebanyak 129 kali. Membaca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Lakukan amalan tersebut setiap selesai melaksanakan sholat subuh. Insya Allah dengan rutin membaca bacaan tersebut, kita akan dikepung rezeki dari segala arah. Dan jika kita banyak utang atau terlilit utang, maka utang insya Allah akan cepat lunas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.